Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para catin yang berbahagia, materi saya adalah sekitar masalah menikah dan walimah. Kita tahu bahwa menikah adalah ibadah ya, maka niatkan ibadah. Ibadah pun kalau tak niat ibadah, tak jadi ibadah gitu. Maka tolong jangan lupa niat ibadah karena Allah. Ya, berarti kita siap menerima pasangan sebagai titipan Allah, amanah Allah. Kita terima segala kebaikan keburukannya, kelebihan kekurangannya dan semuanya. Ya, kita manusia pasti punya salah, silap, kekurangan, itu wajar. Manusia bukan malaikat. Jadi ini pahami masing-masing pasangan supaya tak terjadi gesekan ya. Nah, kalau kita saling menerima. Yang kedua, walimah atau pesta kenduri pernikahan, namanya walimah kalau bahasa agamanya. Tolong niatkan sedekah ya, ibadah nikah, walimah, sedekah ya. Artinya kenapa kata Nabi syarru ta'am ta'amu walimah, seburuk-buruk makanan adalah makanan dalam walimah. Kenapa? Biasanya mereka hanya suka mengundang orang kaya saja, orang miskin tak diundang. Kenapa? Niat salah tadi. Undang orang kaya, kenapa? Harapannya adalah orang kaya itu makannya sedikit, amplopnya besar. Orang miskin terbalik, makan banyak, amplop kecil, kadang kosong, rugi. Maka tak diundang mereka yang miskin tadi. Ini salah niat. Jadi ulang, niatkan sedekah. Orang memberi amplop, tak memberi amplop besar itu masalah. Dengan sedekah, maka ini berpahala yang besar. Bayangkan ratusan orang makan, ini kita kasih makan, maka pahalanya besar sekali ya. Jadi niat sedekah ya. Karena sedekah berarti utamakan undang orang miskin dulu, satu. Dua, tetangga terdekat ya, minimal 40 rumah wajib diundang, 10 depan belakang kanan kiri minimal ya, wajib di. Kalau yang 40 tadi tak terundang maka dosa kita. Masa yang jauh diundang, yang dekat, nah, jadi omongan nanti ya. Ketiga, ada undang para ulama, para ustadz. Kenapa? Dari mereka kita butuh doa. Makanya kita cetak undangan, kalimatnya adalah mohon doa. Ada nggak undangan yang mohon amplop? Ada mohon kado, ada? Pasti mohon doa restu. Maka undang mereka. Kalau mereka pasti tahu doanya. Nah, di antara berdelapan ini siapa yang hafal doa buat pengantin? Nah, silakan. Ketika kita datang, makan, salaman, ketika menyelami pengantin, apa kalimat doanya? Ya. Ada yang hafal? Kita kan sering undang kan? Sering. Ya, diri apa yang dibacakan? Boleh pakai bahasa kita, boleh. Semoga rumah tangganya, nah misalkan lah. Tapi kalau bisa, tolong hafalkan. Saya di Google doa buat pengantin. Ya. Kalimatnya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu, orangnya berkah. Dan semoga Allah memberkahi pernikahannya, rumah tangganya berkah. Wajah bainakuma fi, semua Allah menyatukan keduanya dalam kebaikan. Masya Allah. Semoga Allah menyatukan keduanya, dua jadi satu dalam kebaikan. Insya Allah kalau kita dapat doa ini, insya Allah rumah tangganya kekal abadi sampai surga bahkan bersama-sama. Mau? Iya. Mungkin orang bercerai itu tak dapat doa ini nih. Ya, mungkin. Kenapa doa ini? Luar biasa, minta doa disatukan sampai hari kiamat, surga bersama-sama.
Itu intinya ya, walimah. Yang lain terserah. Setelah itu, setelah orang miskin, tetangga, terserah. Orang kaya, pejabat, silakan, tak masalah. Ya, kita bersedekah yang penting. Insya Allah kalau kita bersedekah, Allah berikan ganti yang terbaik. Paling tidak keberkahan tadi. Kemudian ketika ijab kabul, ijab artinya serah, ya. Kabul, terima. Serah, terima. Siapa yang serahkan? Wali. Siapa kabul? Seorang laki-laki, suaminya. Nah, itulah ijab kabul. Ketika terjadi ijab kabul, maka ada perubahan status dan kewajiban. Dari orang tua pindah ke suami. Makanya saudara menikah itu perempuan hanya wajib taat kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya lagi. Ingat. Tapi laki-laki tidak. Setelah menikah, laki-laki tetap punya kewajiban sama orang tuanya, ibu bapaknya, dan tambah lagi sama istri dan anaknya. 2 kewajiban. Perempuan lepas, laki-laki tidak. Ini sebelum itu ada sebuah kisah ya, riwayat dari Rasulullah. Ada nama sahabat Nabi bernama Alqamah. Alqamah, ingat ya? Alqamah, dia punya seorang ibu, tak punya saudara, semata wayang. Alqamah itu baik, soleh, taat ibadah. Setelah dewasa menikah dia dengan perempuan yang dicintainya, menikah dan pisah rumah. Alqamah dengan istrinya, ibunya seorang di rumah yang lama. Suatu hari Alqamah ibunya dan ingin memberikan baju. Maka dia pergi ke pasar, beli baju 2. Satu buat ibunya, satu buat istrinya. Pertama pulang besar ke rumah ibunya dulu. Sampai ketemu, bilang dia, "Bu, aku beli baju buat ibu. Cobalah, Bu." Dicoba, bagus baju, senang hati ibu. Ya, terima kasih Alqamah, bajunya bagus sekali, gitu. Tiba-tiba Alqamah berkata, "Bu, mohon salah, Bu. Itu buat istriku, ini buat ibu." Yang satu lagi tukar, yang kedua, rupanya yang kedua tak sebagus yang pertama, yang murahan gitu ya. Tes yang berarti Alqamah berapa nikah, dia lebih sayang sama istrinya daripada sama ibunya yang sudah tua. Nah, satu. Yang kedua, di lain hari ibunya rindu sama Alqamah, ya, maka dia pergi ke rumah Alqamah, datang sampai masuk, singkatnya. Ketika sudah masuk, ibunya melihat ada kue di tengah rumah. Dia berpikir, alhamdulillah ada kue, aku lapar. Nah, dan maka dia hendak mengambil kue. Nah, ketika tangannya mau sampai ke kue, Alqamah dari belakang keluar. Bu, jangan dulu, Bu, jangan dulu. Kenapa Alqamah? Bu, kue ini kesukaan istriku, Bu. Istriku sedang ke pasar, tunggu pulang dari pasar, kita makan sama-sama, kata Alqamah. Ibu lapar, Alqamah, boleh satu. Bu, nanti istri marah. Nantilah, tunggu. Tak dikasihlah kue itu. Kenapa? Takut istrinya marah. Tes nomor kedua, Alqamah. Yang 2. Ketiga, ibunya kebiasaan bekal, uang tak ada, bersedar. Dia kirimlah orang untuk meminjam uang sama Alqamah anaknya. Sampai disampaikan hajatnya, Alqamah, ibumu nak pinjam uang, bekal habis. Apa kata Alqamah? Aduh, gimana ya? Uangku nampaknya cukup buat 3 hari aja. Buat 3. Nah, itulah kalau ada lebih aku kirim, aku kasih ke ibu. Aku datang ke ibu. Tak dikasihlah. Maka pulang utusan tadi dan menceraikan ke ibunya. Bu, kata Alqamah, uangnya tak cukup buat ngasih pinjam ibu. Nanti kalau ada diantar ke sini. Tes nomor ketiga. 3 kali menetes air matanya. Tak lama Alqamah sakit. Semakin parah. Sampailah masanya sekarat nazak. Orang sekarang kan biasa diajarkan kalimat tahlil. Alqamah ucapkan la ilaha illallah. Alqamah berusaha, tapi yang keluar dari lisannya la ilaha, ibu menjadi kesakitan. Alqamah la ilaha illallah, la ilaha ibu. Nah, tak bisa nyebut nama Allah, ibu lagi. 3 hari macam itu. Ini dilaporkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada kasus ini. Maka Nabi suruh panggil ibunya ke sini. Ibunya datang ke rumah Nabi. Nabi tanya, Bu, kenapa anakmu kok dia tak bisa nyebut nama Allah, la ilaha, ibu lagi?
pasti dia punya salah. Ya betul. Coba ceritakanlah, kata Nabi. Maka ibunya menceritakan 3 kejadian tadi, ya. Pertama, masalah baju. Kenapa? Kenapa baju? Buat ibunya yang murah, yang kurang bagus. Buat ibunya. 2, kue. Tadi kasih karena takut marah istrinya. 3, pinjam uang tadi kasih padahal ada. Oh gitu. Nah sekarang maafkan hadiah, kasihan, kata Nabi. Tidak, ya sakit hati. Tidak. Ulang kali Nabi sampai 3 kali bertanya, maafkan, tidak. Udahlah, terserah, kata Rasulullah. Nah, terus ibu itu hak ibu. Maka Nabi keluar dan berkata kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabat sekalian, tolong cari kayu bakar sebanyak-banyak. Maka sahabat bertebaran mencari kayu bakar. Bertumpuklah kayu bakar dengan Nabi. Ibunya melihat aja. Berpikir ya, buat apa Nabi suruh sahabat mengumpulkan kayu bakar sebanyak. Akhirnya bertanya, Rasulullah, buat apakah kayu bakar sebanyak itu? Kata Nabi, ini untuk membakar anakmu Alqamah. Terkejut. Nah, ketika mendengar akan dibakar sama Rasulullah, maka terbayanglah sama ibunya, Alqamah itu baik, rajin ibadah, soleh. Cuma setelah menikah, dia lebih sayang sama daripada sama ibunya. Ini masalahnya. Terbayang pula kalau Alqamah dibakar Rasulullah, tak tega juga. Akhirnya berkata Rasulullah, mulai detik ini aku maafkan Alqamah, aku ridho sama Alqamah. Alhamdulillah. Maka Nabi kemudian setelah mengenal kata maaf, ridho dari ibunya, maka Nabi ke Alqamah. Nabi langsung memimpin tahlil. Alqamah ucapkan la ilaha illallah, maka Alqamah dengan mudahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, surga. Ini pelajaran, ya, agar tak ada lagi Alqamah yang lain, ya, di masa sekarang. Apalagi tolong tetap perhatikan orang tua, ya, walaupun sudah punya istri. 2 kewajiban. Jadi tiap hari telepon, atau tiap minggu telepon, tiap bulan kasih uang, ya. Kadang orang tua kita bukan perlu uangnya, tapi perhatian kita. Bukan masalah jumlah, tapi perhatiannya. Kita ini anak, walaupun sudah tua tetap anak di mata orang tua, tetap anak. Telepon, video call, supaya mereka tak merasa kehilangan, ya, tak merasa apalagi sudah pisah rumah. Ini pesan saya, tetap perhatikan orang tuanya. Tapi yang terbaik tentu terbuka, ya. Silang nih, laki-laki ngasih ke mertuanya, yang perempuan kasih ke mertuanya, lebih mantap lagi. Cuma komunikasi tolong yang sampai putus, ya. Silaturahim. Insya Allah kalau kedua orang kita sudah sama-sama ridho, ikhlas, memberikan doa restunya, insya Allah rumah tangga akan berkah, terwujud sakinah mawadah. Nah, saya tanya, sakinah itu apa? Tenang. Dari kata sakana, sakana itu artinya tenang, diam. Makanya ada orang miskin. Miskin itu sama dengan sakinah. Kenapa miskin? Dia diam aja, tenang aja. Orang sibuk kerja, dia diam aja, miskin dia. Ada lagi skin, pisau. Kenapa skin? Dia mampu mendiamkan. Ayam lari, tangkap, sembelih, diam dia. Artinya rumah tangga skin itu bukan tak ada masalah, pasti ada masalah. Cuma selesainya cepat, tak berlarut, ya. Bertengkar ada, pasti itu. Marah ada, marah pasti. Cuma pesan saya, jika bertengkar atau berselisih, berkelahi, tolong jangan lama-lama. 1, paling lama sehari. Ketika matahari terbenam, selesailah, ya. Bagaimana caranya? Masing-masing harus berlapang hati, ya, saling memaafkan. Tak boleh kita merasa benar walaupun benar. Wajib kita merasa salah walaupun tak salah. Nah, jika keduanya merasa salah, ya, walaupun tak salah, merasa salah, maka keduanya kan saling meminta maaf. Selesai cepat. Tapi kalau masih merasa benar, tak ngalah, udah tak selesai, ya. Karena rumusnya yang benar, yang merasa salah, yang salah, yang merasa itu, ya, itu sakinah. Yang kedua,
Kata Allah, inna buyutana aurat, rumah tangga itu aurat. Aurat berarti tutupi. Jika kita bertengkar, tolong jangan sampai kedua pihak, orang tua tahu, saudara tahu, tetangga tahu, apalagi rahasiakanlah berdua aja. Jika ada masalah, ya, bertengkar. Ketika bertengkar tiap hari, bahkan bertengkar, pas keluar rumah, apa kata tetangga? Ih, pasangan ini mesra, bahagia. Padahal kelahi tiap hari, misalkan. Tak tahu mereka. Tapi itulah Cak, menutupi. Ketika bertengkar, ya, kelahi, datang tamu, ketok pintu, assalamualaikum, sambut dulu tamu. Berhenti bertengkar, layani tamu, jamu tamu. Nah, nanti tamu pulang, lanjut orang kedua gitu. Jangan. Nah, kadang tamu itu memang sengaja Allah kirim ke rumah kita untuk mendamaikan. Cuma kita tak tahu itu Allah yang kirim supaya kita damai. Udahlah, tak akan selesai kalau kita merasa benar. Dah, saling maafkan, selesai tuh. Ini kunci supaya dapat sakinah, ya, ketenangan, ketentraman. Terimalah. Kalau kita ingin punya sempurna pasangan nanti di surga, insyaallah, ya, sempurna. Tak punya keburukan kalau tak punya di surga nanti. Dunia apa adanya, syukuri dan sabar. Syukur dan sabar, dua aja kunci. Syukur, sabar. Ya. Alhamdulillah, pasangan banyak menikah. Ya, tak punya pasangan banyak. Ini syukur dan sabar. Yang kedua, mawaddah, cinta secara fisik. Maka tolong jaga penampilan. Para istri nanti tolong berdandan rapi. Pagi petang, ketika suami anak kerja, udah cantik, rapi. Maka suami mau kerja, berat kayak melangkah tuh. Ya, tapi kalau tidak, tiap pagi suami kerja, istrinya masih belum mandi, masih itu semangat keluar rumah tuh. Nah, sore hari rapi lagi. Suami semangat pulang masuk tak keluar lagi. Tapi kalau tiap sore juga belum mandi, itu malas pulang. Ya, segera pulang masuk, makan, mandi, nongkrong, keluar lagi, nongkrong sama teman-teman, itulah. Ya, rumusnya adalah para istri tolong berdandan ketika ada suami, ketika tak usah berdandan, dan ketika tak ada suami. Ini kadang terbalik, ada suami tak berdandan, ketika tak ada malah berdandan. Bersiapa? Dandan sunnah berpahala buat suami sampai tua. Kalau bu sampai jadi nenek-nenek tetap berdandan. Ya, kalau masih muda, bedak 5 cm misalkan, ya, dan nenek 1 cm lah. Kenapa? Supaya cinta tak berkurang, tak melemah, tapi bertambah kuat, bertambah besar. Mawadah tadi, ya, siap. Yang lagi sama juga, tampil rapi. Kenapa? Biar bangga, ya, rapi kan bangga. Suamiku tua, bangga. Coba kalau acak-acakan, malu ngaku suaminya. Ini sama-sama, ya. Dulu ada sahabat datang, ya Rasulullah, istriku minta cerai, ya Rasulullah. Rasulullah, rambutnya panjang, acak-acakan, pakainya tak. Kata kamu pulang dulu, kamu pergi ke salon, cukur rambut, dan pulanglah. Terus dia turuti kata Rasulullah, ke salon, berdandan, cukur rambut. Besok datang lagi. Bagaimana? Jadi istri minta cerai? Tidak, tidak jadi. Ya, ini masalah mawadah. Terakhir, rahmah. Rahmah itu kasih sayang. 2 kata, kasih dan sayang. Kita ingin dapat keduanya, dikasih dan disayang. Tapi kadang-kadang tak dapat keduanya. Kadang dapat disayang tapi tak dikasih, kadang dikasih tapi tak disayang. Nah, saya tanya semuanya, pilih ya, andaikan harus memilih, mana yang lebih baik daripada, hukum daripada. 1, dikasih tak disayang. 2, disayang tak dikasih. Harus pilih 1. Ya, mana pilih 1, 2? 1, dikasih tak disayang. Disayang tak dikasih itu. Nah, sama. Apa? Tadi dikasih apa? Tak apa-apa. Pada saat disayang, ini kasih. 2, laki-laki. 1, kaya raya. Berikan istrinya bertingkat istana. Dikasihnya emas permata sepanjang tubuhnya. Dikasihnya mobil, sawah, ladang, kebun.
Misalnya, uang banyak 1 juta sehari, tapi dia tas isi 1 di selapnya, 1 di batas, 1 di mau nggak? Hah? Itu mau nggak? Mobil uang 1 juta sehari, mau? Mau nggak? Mau? Mau ya? Daripada laki-laki tua, rumah ngontrak, sepeda punya, uang belanja 5.000 sehari. Cuma setia dia, mau nggak? Pilih mana, yang setia atau yang kaya? Yang setia, alhamdulillah. Kenapa? Kalau sayang pasti ngasih ya. Kalau ada, kalau ada, kalau tak ada, sabarlah. Dunia berputar macam roda tuh, kadang di atas, kadang di bawah. Ketika di atas syukur, ketika jatuh ke bawah sabar. Sama-sama hadapi. Syukur dan sabar, 2 kunci aja bagian. Dan kebahagiaan diciptakan bukan dicari. Ya. Mana yang lebih nikmat makan ya? Petani makan di pinggir kali dengan ikan asin, lalap, sambal. Orang kaya di hotel berbintang, makanya ayam, telur, daging, segala macam. Mana yang lebih nikmat coba kira? Petani 2 piring habis. Orang kaya channel udah tinggal. Itu tanda kebahagiaan itu bukan pada mata tapi di hati bagaimana diciptakan. Paham ya? Jadi ciptakan kebahagiaan, ciptakan surga dalam rumah kita. Siapa ya? Baiti janti rumahku surgaku. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.